Hi. Good morning, students. How are you today? Good morning, Math Lover. Welcome with me, Teacher Rani, on Math class for Math Lover. How are you this morning? I hope all of us still blessed by God and have a good, healthy, and have good spirit all the time. Now, students, last week we already studying about straight lines, curves, semicircle, and quarter circle, and the last is making figures from shapes. But our topic today is about the first one topic is copying figures. And the second topic is making pattern. Copying figures page 45 and making pattern page 48. Nah, anak teacher, hari ini kita akan belajar tentang copying figures dan making pattern. Copying figures artinya mengcopy gambar atau figur. Dan making pattern berarti kita harus buat pola atau menyusun pola. Oke, anak teacher, are you ready to study today? Good job. Baiklah anak teacher, sabar dulu ya. Before we start our lesson today, it's better for us to have pray. Let's pray. Close your eyes, hold your hand and put your head down. Let's pray. Thank you the Almighty Jesus for your blessing today. You bless us, the teachers and the students. Now we will start our lesson math class. Please bless our mind and our heart. Open our mind, guide and lead us. In Jesus' name we pray. Amen. Alright students, now we going on to the first topic of our lesson today. That is copying figures. Copying figures. Copying figures, it means we copy one figures to another one paper. Copy one figures into another paper. The step to copying figures is by using square grids and dot grid. Copying figure by using square grid and dot grid. What is square grid? Who knows? Ada yang tahu apa itu square grid? And what is dot grid? Siapa yang tahu artinya dot grid? Dots itu artinya adalah titik. Terus square grid artinya apa, teacher? Ya, square grid it means jaring kotak atau jaringan kotak. Ada kertas yang berbentuk jaring kotak. Kamu pasti ada di rumah ya. Namanya buku kotak-kotak. Next, ada dots grid. Dots grid it means jaring titik. Jadi kertasnya berbentuk titik-titik. Yang tadi kan square grid itu adalah jaring kotak, terus yang dot grid itu adalah jaring titik. Nah, ini dia square grid. Square grid. Nah, kertasnya berbentuk grid square atau kotak-kotak, jaring kotak ya. Ada kan di rumahnya seperti ini? Do you have any book like this at home? Yes, you must be.
Next, dot grid. This one is dot grid. Kertas yang berbentuk titik-titik atau dots, jaring-jaring dots, dots grid. Kamu punya nggak buku seperti ini di rumah? Sepertinya jarang ya. Biasanya kamu punyanya yang square grids. But no problems, nggak apa-apa ya. Oke. Grids and dots grid berbeda bentuknya saja, tapi kegunaannya sama ya. Oke, students. Now we going to copying the figures using square grid paper. Sekarang kita copy figures menggunakan jaring kotak atau kertas jaring kotak atau buku kotak-kotak ya. Gimana caranya ya? How to copying the figures using square grid paper? Who knows? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak caranya mengcopy figures dengan menggunakan kertas kotak? Nah, ini dia caranya. Step to copying the figures. The step to copying the figures is the first one. Mark out the corner of the figures. Mark out the corner of the figures and then draw lines to join the corners. Draw lines to join the corners. Yang pertama adalah memberi tanda di setiap sudut dari figures tersebut. Dan yang kedua, draw lines to join the corners. Menarik garis untuk menyambungkan setiap sudut-sudut tadi. Jadi yang pertama adalah kamu menandai titiknya, sudutnya di mana, di kotak keberapakah dia, terus kamu tandai corner yang pertama, sudut yang pertama, hitung dulu kotaknya di mana. Oke, kemudian ditandain. Terus kamu tarik garis untuk menyambungkan setiap sudut-sudutnya. Okay students, now let's do the first step. The first step is mark out the corner of the figures ya. Mark out the corner of the figures. Tandai sudut atau corner dari figure tersebut. Nah, look at the first figures. Ya, figures ini corner yang pertama is between the second square from up and the second square from the side. Ada di kotak kedua di sebelah kiri dan dari atas ya. Di kotak kedua di sebelah kiri dan dari atas. Students, if you already get the square number, jika sudah tahu kotak berapakah dia, ya jangan sampai salah hitung kotak. Don't want to count the square. Don't want to count the square. Jangan sampai ada mistake di sini ya. Nah, after you count the square, mark out on the second paper. Tandailah di kertas kotak selanjutnya atau kertas kotak yang akan kita copy. Now, mark out on the second paper, ya, tandai di kertas yang kedua, ya, on the second square, di kotak kedua, dari sebelah kiri, dan kotak kedua dari sebelah atas, kamu tandai di situ, tandain di titiknya tersebut, oke? Ya, oke. Don't forget, count the square first. Itu berapa kotaknya, di mana sudutnya berada, terus kamu tandain di buku kotak yang selanjutnya.
Okay students, now we mark out the corners of the figures on the second corner. Sekarang kita menandai corner kedua dari figure tersebut ya. Ya, the second corner is on the second square from the left. Jadi corner kedua ini berada di sebelah kiri kotak kedua, and on the seventh square from top, berada di sebelah kotak ketujuh dari atas. Di kotak kedua dari kiri dan kotak ketujuh dari atas. Ya, kamu tandain ya. Kotak kedua dari samping kiri dan kotak ketujuh from top atau kotak ketujuh dari atas. Sudah dapat ya hitungannya? Now let's mark together. Sekarang kita tandai sama-sama ya. The second corner. Jangan lupa hitung dulu ya. Don't forget to count the square. Yang manakah dia tadi? Berarti on the second square from the left ya. And on the seventh square from top. Di sebelah kotak kedua dari sebelah kiri dan di kotak ketujuh dari sebelah atas ya. Jangan lupa hitungnya dari atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 square, and then count from the second one, 1, 2, 3 ya. And the second square from the left and the seventh square from up or from the top ya. Jangan sampai salah menghitungnya ya. Okay students, now we continue to the third corner. Kita lanjut ke corner yang ketiga. Ya, di sini gambarnya tersebut punya 4 corner ya. Jadi kita now we going on to the third corner ya. Third corner is on the fourth square. Di kotak keempat dari atas, and on the sixth square from the left, dan berada di sebelah kiri di kotak ke-6 ya. Jadi yang kotak sudut ketiga itu berada di sebelah kotak keempat dari atas dan kotak ke-6 dari samping kiri ya. Now mark up together. Sekarang kita tandai sama-sama ya. Kotak keempat dari sebelah atas dan kotak ke-6 dari sebelah kiri. Now the first corner. Kita lanjut ke corner yang keempat ya. The fourth corner is on the fifth square from top. Ada di sebelah kotak ke-5 dari atas dan kotak ke-6 dari samping ya, dekat dengan kotak ketiga tadi. Ya, di kotak ke-6 dari samping kiri dan kotak ke-5 dari samping atas. Bisa ya, student? Now, we are going to the second step. Ya, kita lanjut ke langkah selanjutnya yang kedua, yaitu drawing lines to join the corners. Kita menarik garis untuk menyambungkan sudut-sudut yang tadi yang sudah kita tandain ya. To draw lines to join all the corners that we have already marked ya. Kita tarik garis untuk menyambungkan setiap corner-corner tadi supaya menjadi sebuah figure, so that will be a figures or a shape ya, menjadi sebuah bentuk atau sebuah figure atau gambar. Nah, the first time we draw lines from the first corner to the second corners.
Pertama kita tarik garis dari corners yang pertama ke corners yang kedua. Ya, corners yang pertama kedua itu kamu tarik garis boleh pada you can using rulers ya, boleh pakai rulers. Okay? Understand students? Now we continue to draw lines from the first corner to the third corner. Sekarang kita lanjut menarik garis dari corner yang pertama ke corner yang ketiga. From the first corner into the third corner ya. Tarik garis lurus ya. Draw lines to join the corner from the first corner into the third corner. Sekarang tarik garis dulu ya. Kita tarik garis corner pertama sampai yang ketiga. Now we draw lines from the third corner into the fourth corner ya. Kita tarik garis lagi dari corner ketiga ke corner keempat. Corner yang kecil tadi itu kamu tarik garis lagi supaya membentuk bentuk figures lagi. Tarik garis yang lurus ya. Jangan sampai lewat dari tanda yang tadi sudah kita kasih tanda. Oke? Dari tanda yang sudah kita kasih di square yang tadi. Next we continue to the last corner ya. Kita lanjut ke corner yang selanjutnya. Kita tarik garis, draw corners ya. Draw lines to all corners ya. The last tadi corners yang the second to the fourth corner. Kamu tarik garis dari corner yang kedua ke corner yang keempat. Sekarang now all corners already connected. Sekarang semua sudut sudah tersambung. Already connected. Jadi menjadi sebuah figures ya. Menjadi sebuah figures. Ya, bisa dilihat ya anak yang teacher tunjuk di sini sama ya. That is the same figures between the first figures into the second figures. Sama figures yang pertama dan yang kedua, tidak ada bentuk atau perbedaan sisi atau sudut dari setiap sudutnya karena kita menghitungnya tadi tidak salah. We already count with no mistakes ya. Sudah tersambung semuanya. Oke, good student, understand ya. Bisa dimengerti sampai di sini ya, anak teacher. Kalau kurang mengerti, boleh ditanya ke teacher lagi nanti ya. Now we copying the figures using the grid paper ya. Sekarang kita mengcopy figures menggunakan kertas jaring titik ya. Mengcopy figures menggunakan kertas titik-titik atau dot grid paper. Now look at this triangle. The triangle have 3 corners. Triangle ini punya 3 sudut ya, 3 corners. And the first corner yang pertama
is on the second dots from the top, di titik kedua dari atas, and on the third dot from the left, dan berada di titik ketiga dari sebelah kiri. Tandain ya, let's mark out on the second paper ya. Tandai di kertas yang satu lagi, di titik kedua dari sebelah atas, and on the third dot from the left, di kotak atau titik ketiga dari sebelah kiri. Sudah ya, bisa ya. Now we going on to the second corner. Kita lanjut ke corner yang kedua. Corner, the second corner itu ya is on the fifth dots from the left, berada di titik kelima dari sebelah kiri, and on the sixth dots from top, dan di titik keenam dari sebelah atas ya, on the fifth dot from the left and on the sixth dots from top, ada di sebelah titik kelima dari sebelah kiri dan titik keenam dari sebelah atas. Let's mark together ya. Sekarang kita tandai sama-sama ya. Di titik kelima dari sebelah kiri dan titik keenam dari sebelah atas. Oke student, now we continue to the third corner. Kita lanjut ke corner yang ketiga. The third corner itu dekat dengan corner yang pertama. The first corner near with the third corner ya. So, the third corner is on the second dots from top and on the seven corners from the left. On the second corner from the top and on the seven corner from the left ya. Corner ketiga berada di corner titik kedua dan dari atas, dan di titik ketujuh dari sebelah kiri. Oke students, kita tandai sama-sama ya. Then, now we going to the next step. We draw lines to join all the dots ya. Kita tarik garis untuk menyambungkan setiap dots yang sudah kita tandain tadi. Jadilah dia menjadi sebuah triangle. The dots become a triangle. After we draw lines to join all the dots, now the dots figures become a triangle. Now, let's draw lines from all the corners, from all the marked dot, ya. So, the shape or the figures is a triangle. Now, the figures really same. Sekarang figuresnya sangat-sangat mirip ya. Okay, students. Now, we do again about grid, square grids paper ya. Copying figures with square grids paper. This figures is a square ya. Di sini ada figures atau sebuah square ya. Nah, look at the figures. The figures have four corners. Figures ini mempunyai 4 sudut ya. So now we have to mark out all the corners. Sekarang kita harus menandai setiap cornersnya. Sekarang kita mulai ya menandai corners yang pertama. Nah, corner yang pertama, the first corner is on the first square. Berada di kotak yang pertama dari atas, from the top, and on the fourth square from the left. Dari sebelah kiri dia itu berada di kotak keempat. Kita tandai sama-sama ya. Oke. Now let's see the second corner. The second corner itu di bawah the first corner ya. Di bawah the first corner berarti dia di kotak keempat
dari sebelah kiri ya, on the fourth square from the left, but on the fourth square from the top, tapi berada di kotak keempat dari atas ya. Dari atas dia di kotak keempat, dan dari samping sebelah kiri dia di kotak keempat juga ya. Oke, kita tandai sama-sama ya anakku. Let's mark out together. Ready dah? Now we going on to the third corner. Kita lanjut ke corner yang ketiga. The third corner is beside of the first corner. Corner ketiga berada di samping corner yang pertama. Ya, let's count together. Kita hitung sama-sama berapakah cornernya? Ya, berapakah square-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 corner from the left, and on the first square from the top. Jadi corner ketiga berada di 7 corner, corner ketujuh dari sebelah kiri, dan corner pertama dari sebelah atas. Dapat ya? Let's mark together. Kita tandai sama-sama. Now the last corner, corner yang terakhir atau corner keempat. Now let's count together which is the corner's number ya. Di sebelah manakah kotak dari sudut tersebut? Biar kita bisa menandainya. Oke, let's count together. 1, 2, 3, 4. 4 corners atau 4 square, 4 kotak dari atas, 4 square from the top, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 corner from the left. Ya, kotak ketujuh dari sebelah kiri. Kita tandain di sebelah kiri. Dari sebelah kiri kotak ketujuh, dan dari atas kotak keempat. Oke, kita tandain sama-sama ya. Oke. Now the time for us to draw lines from all the dots. Sekarang saatnya kita untuk menarik garis dari setiap corners atau setiap mark tadi, dari setiap kotak tadi yang sudah kita tandain. Kita tarik garis menjadi sebuah figures ya. Nah, boleh ditandain atau ditarik garis dari corner atau sudut mana saja, tapi jangan sampai lewat gambar atau dari tanda yang sudah kita kasih tadi. Okay students, now the time for us to drawing all the lines from the corners 1 to the 4th corner, to the 2nd corner, to the 3rd corner, and the all corner. Ya, sekarang saatnya kita menarik garis dari setiap corner yang sudah kita tandain tadi
We drawing lines from the corner that we already given marks. Sudah kita tanda. Now all the corners already connecting be a square ya. Semua sudah tersambung dan menjadi sebuah square atau sebuah persegi atau kotak ya. Understand ya student? Have you understand so far? Sudah mengerti sejauh ini ya? Teacher harap sudah mengerti ya. Students, to get more understand about copying figures on square grid paper and copying figures on dot grid paper, kamu kerjakan, you do page 47, kerjakan halaman 47 ya, di buku kotak kamu ya. Kalau ada buku kotak kamu di rumah, kerjakan halaman 47 number 1 and 2, practice 1 and 2 ya. Habis itu kamu bisa collecting to your teachers ya. Boleh dikumpulkan kepada teacher kamu, submit to your teachers. Okay, students, now we are going to the second topic of our lesson today ya. Today we will have two topic and the second topic is making pattern atau membuat pola ya. Look at these pictures. Now we are talking about the pattern but using different shapes ya. Menggunakan bentuk yang berbeda tapi dibuat dalam sebuah pola. Pola yang pertama, the first pattern is semicircle, triangle and rectangle ya. On the first pattern there is semicircle, triangle and rectangle. So we put on the next pattern also. The next pattern there is semicircle, triangle and rectangle. And the third pattern semicircle, triangle and rectangle. Now we fill in the fourth pattern. Kita akan mengisi pola yang berikutnya atau pola keempat ya. Pola keempatnya hanya ada there is only semicircle. On the patterns before, after semicircle is triangle. So the answer is, the next shape is triangle. Good. Now we going on to the second pattern. The pattern is using shapes of different size ya, menggunakan bentuk yang berbeda ukuran ya. The next shape is circle ya, circle with different size ya. Jadi ukurannya saja yang berbeda tapi bentuknya sama ya. The first size is big size, medium size and small size. On the first, so the next pattern after big size, medium size circle is small circle. Now we going to the next pattern. The next pattern is shapes that different colors ya, bentuk yang berbeda warna saja ya. The next shape is the shape is green square, blue square, pink square. Green square,
blue square, pink square, green square, blue square, pink square. So, as the question is, after green square and blue square, what shapes comes next? Yeah, who knows? The next shape is good. The next shape is pink square. Good. Jadi bentuk selanjutnya adalah square berwarna pink. Untuk yang ketiga ini patternnya adalah shapes yang different color, bentuk berbeda warna saja. Okay? Next, the fourth pattern. The fourth pattern is using shape in different orientation. Menggunakan bentuk dengan orientasinya yang berbeda atau letaknya saja yang berbeda. Look at this picture. There is purple shape with horizontal shapes, and the next is vertical shapes. Ya, rektangelnya ada yang berdiri dan ada yang terletak. Ya, so what shapes come next? Ya, the next shape is horizontal rectangle. Good. Okay, students, I hope that you already understand about making pattern. Ya, teacher harap kamu sudah mengerti tentang making pattern. Students, it's time for our lesson today about making pattern and copying figures. Now, to get more understand about our lesson today, it's better to do your worksheet for page 55, number 1AB, and page 59, number 1ABC from your workbook. Students, let's close our lesson today by praying. Now, let's pray together. Close your eyes and hold your hand. Put your head down. Let's pray. Thank you, Almighty Jesus, for your blessing us as long as we are studying our math today. Now, we are going to continue our activities and the other activities. Please bless us. Bless our parents, our teachers, and our friends, and our family. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Alright, students, now the time for you to do the other activities and to do your worksheet that I've given before. Please take care of your health and stay clean, stay healthy, and keep spirit. See you on the next lesson. Bye. God bless you.